Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani dengan NIM 1904030114 dari MBS 6E. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas kemampuan perusahaan untuk membayar utang hutang jangka pendek yang dimilikinya. Kemudian terbagi menjadi 3. Yang pertama, current ratio, perbandingan antara aktiva lancar dan utang lancar. Kemudian quick ratio, mengukur likuiditas perusahaan. Kemudian cash ratio, kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek dengan kas. Kemudian rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas rasio yang menunjukkan kapasitas dan kemampuan sebuah perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Kemudian terbagi. Yang pertama, total debit to total capital asset ratio, membandingkan jumlah total utang dengan aktiva total. Kemudian total debit to total equity ratio, membandingkan total utang dengan total modal pemilik. Long term debit to total equity ratio, yaitu membandingkan antar utang jangka panjang. Rumus dari rasio likuiditas. Rumus current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Rumus quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar dikali 100%. Rumus cash ratio sama dengan cash dibagi utang lancar dikali 100%. Rumus dari rasio solvabilitas itu sendiri, debit aset sama dengan total utang dibagi total aktiva dikali 100%. Kemudian debit to equity ratio, total utang dibagi modal pemilik dikali 100%. Kemudian long term debit to equity ratio, hutang jangka panjang dibagi modal pemilik dikali 100%. Baik, untuk menghitung rasio likuiditas dan rasio solvabilitas itu sendiri, di sini kita itu melihat terlebih dahulu ringkasan laporan keuangan pada PT Unilever Indonesia Tbk per 31 Desember 2011 sampai 2015. Sebagai contohnya, kita akan menghitung likuiditas di tahun 2011. Baik, contoh dari current ratio, quick ratio, cash ratio PT Unilever Tbk tahun 2011, current rasionya itu sebesar 4.446.219 dibagi 6.501.681 dikali 100%, hasilnya sama dengan 68,38%. Baik, kemudian contoh dari quick ratio sama dengan 4.446.219 dikurang 1.812.821 dibagi dengan 6.501.681 dikali dengan 100%. Hasilnya sama dengan 105,45. Kemudian perhitungan dari cash ratio sama dengan 336.143 dibagi 6.501.681 dikali 100%, hasilnya sama dengan 5,17. Kemudian perhitungan rasio solvabilitas PT Unilever Tbk Indonesia, debit aset sama dengan 6.801.375 dibagi 10.482.312 dikali 100%, hasilnya sama dengan 64,88. Kemudian perhitungan total debit to total equity ratio sama dengan 6.801.375 dibagi 3.680.937 dikali 100%, hasilnya sama dengan 184,77. Kemudian long term debit to total equity ratio sama dengan 299.694 dibagi 3.680.397 dikali 100%, hasilnya sama dengan 8,14. Dari sebagian contoh yang dipaparkan tadi, inilah hasil-hasil dari perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas periode 31 Desember 2011 sampai 2015 pada PT Unilever Tbk Indonesia. Sekian dan terima kasih.